adanya suatu pertemuan budaya antara Melanesia dan Austronesia atau budaya ras Mongoloid dengan ras Australo-Melanesid di sini, sehingga terbentuklah multikulturalisme juga di sini. Nah, melalui materi-materi budaya yang ada di sini dengan diharapkan ke depan situs Robo ini akan menjadi salah satu pusat budaya untuk mempelajari Papua masa lampau dengan budaya yang bisa menunjukkan identitas kita. Saudara Dorang, penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, mengaku bersyukur dan bangga ketika mencapai puncak Gunung Serobu yang masih dilakukan penelitian terkait situs cagar budaya megalitik Serobu yang ada di dalam Teluk Yotefa. Menurut Wali Kota, situs cagar budaya ini sebelum ditemukan, kita tidak pernah membayangkan bahwa pernah ada kehidupan di Gunung Serobu ini di tahun 1700 yang lalu, tepatnya di abad keempat menurut arkeologi. Ternyata di sini ada kehidupan dan sudah dilakukan penelitian oleh para arkeolog Papua, sehingga situs ini memiliki sejarah yang tidak ternilai. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi semua masyarakat. Sehingga Frans Pekey meminta agar yang pertama itu kita menjaga dulu situs ini agar tidak ada yang merusak, apalagi mengambil dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat harus terlibat untuk jaga. Ya, kita bersyukur ya, luar biasa ini. Situs cagar budaya yang sebelum ditemukan ini kita tidak pernah membayangkan bahwa ada kehidupan 1700 tahun yang lalu atau abad keempat tadi disampaikan. Ternyata ada kehidupan dan itu sudah dilakukan penelitian oleh budaya ya, arkeologi Papua. Dan karena itu situs ini menjadi situs yang tak ternilai ya, tidak bisa kita bayar dengan apapun. Karena itu tugas kita bukan hanya pemerintah tapi juga dengan masyarakat adalah pertama itu kita menjaga dulu, menjaga situs ini supaya yang sudah ditemukan ini jangan ada yang merusak, apalagi mengambil dan lain sebagainya. Karena itu masyarakat ada juga harus terlibat untuk kita jaga. Kemudian bersama-sama dengan pemerintah, tugas pemerintah adalah tentu untuk kita melakukan upaya pelestarian dengan bersama-sama dengan Balai Arkeologi dan juga semua institusi terkait untuk kita coba memikirkan tentang pertama menetapkan kawasan ini dengan peraturan daerah. Kemudian setelah itu baru kemudian kita secara bersama-sama nanti kita dorong untuk bagaimana menggali dan juga kemudian ada nilai untuk kita mewarisi dengan generasi yang akan datang ini, generasi kita hari ini sampai ke depan itu dengan muatan lokal. Tetapi sejalan dengan itu juga kita menata kawasan ini, ya, kawasan ini sehingga kawasan ini tetap menjadi kawasan untuk edukasi, untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga selain wisata atau nilai-nilai wisata budaya dan cagar alamnya. Jadi saya pikir bahwa kita pemerintah Kota Jayapura akan berkomitmen ke depan untuk kita membangun sebuah situs baru, kawasan baru yang akan digunakan oleh masyarakat sebagai kawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, wisata ataupun juga nilai-nilai histori yang lainnya. Saudara, pemerintah akan melakukan upaya pelestarian bersama-sama dengan Balai Arkeologi dan juga institusi lain untuk memproteksi kawasan Serobu dengan peraturan daerah. Selanjutnya ada upaya peneliti untuk terus menggali situs tersebut sehingga ada nilai histori yang dapat ditinggalkan bagi generasi yang akan datang. Kemudian di tempat yang sama, Erlina Novita IJ mengatakan bahwa situs megalitik Serobu ini sudah terbentuk sejak 1740 tahun yang lalu, tepatnya di abad keempat Masehi, di mana mereka menemukan jejak-jejak manusia di masa prasejarah akhir di Papua,
Selain pemukiman, juga terdapat 5 struktur megalitik yang terhampar pada sepanjang punggung Bukit Strobo. Menurut Erlina, 5 struktur megalitik yang dimaksud menggambarkan peristiwa budaya berkaitan dengan aktivitas pemujaan dan penguburan. Selain itu juga turut ditemukan beberapa objek-objek penting lainnya dari budaya megalitik berupa menhir maupun arca-arca megalitik yang menggambarkan bahwa di Papua, khusus di situs Gunung Strobo, sudah ada sistem kepemimpinan dengan strata sosial yang sangat jelas. Cerita tentang ini bukit ini dulu. Sekitar ini ya. Iya, sekarang ini kita bersama Bapak PJ Wali Kota di situs Gunung Strobo. Ini salah satu situs permukiman yang sudah terbentuk sejak 1740 tahun yang lalu atau sekitar abad 4 Masehi. Nah, di sini kita menemukan jejak-jejak penghunian manusia masa prasejarah akhir di Papua. Nah, di sini selain jejak pemukiman, kita juga menemukan ada 5 struktur megalitik yang terhampar di sepanjang punggung Bukit Strobo ini. Nah, kelima struktur megalitik yang ada di sini menggambarkan satu peristiwa budaya berkaitan dengan aktivitas pemujaan dan penguburan. Dari aktivitas pemujaan dan penguburan di sini kita juga menemukan beberapa objek-objek penting dari budaya megalitik berupa menhir maupun arca-arca megalitik yang menggambarkan bahwa di Papua, khususnya di situs Gunung Strobo ini sudah ada atau sistem kepemimpinan dan dengan strata sosial yang sangat jelas. Apalagi dari sisa-sisa aktivitas penghuni manusia, di sini kita tahu mereka juga sudah mengenal kelompok-kelompok pekerja yang berkaitan dengan kelompok-kelompok pembuatan teknologi alat batu, alat kerang, alat tulang maupun pengrajin-pengrajin tembikar. Nah, di sini banyak kita temui ada jutaan cangkang moluska yang sudah membukit ada di situs ini sebagai salah satu ciri yang lain di sisi ciri budaya megalitik yang ada di Bukit Strobo. Nah, di situs Gunung Strobo di sini juga kita paham adanya suatu pertemuan budaya antara Melanesia dan Austronesia atau budaya ras Mongoloid dengan ras Australomelanesid di sini, sehingga terbentuklah multikulturalisme juga di sini. Nah, melalui materi-materi budaya yang ada di sini dengan diharapkan ke depan situs Strobo ini akan menjadi salah satu pusat budaya untuk mempelajari Papua masa lampau dengan budaya yang bisa menunjukkan identitas kita. Saudara, di Strobo terdapat sisa-sisa penghuni manusia. Bisa diketahui juga bahwa di Bukit Strobo mereka terdahulu sudah memiliki kelompok-kelompok pekerja, kaitan erat dengan kelompok pembuatan alat batu, alat kerang, juga alat tulang maupun pengrajin-pengrajin tembikar. Dijelaskan juga bahwa terdapat jutaan cangkang moluska atau kulit kerang yang sudah tertumpuk membukit di Strobo yang terkumpul menjadi salah satu ciri yang lain di samping ciri megalitik. Di sini juga terdapat suatu pertemuan budaya antara Melanesia dan Austronesia atau budaya Mongoloid dan ras Austromelanesid di sini, sehingga terbentuklah multikulturalisme juga di Strobo. Diharapkan ke depan situs Strobo ini akan menjadi salah satu pusat budaya untuk mempelajari Papua masa lampau dengan budaya yang bisa menunjukkan identitas kita. Tim Liputan Berita Papua. Ya tolong kirim surat. Kayu saja, kayu. Tadi kenapa? Karena dua pantai. Yo, family.